Nah, setelah menikah 3 bulan itu saya kecelakaan yang mengakibatkan tangan saya ini patah. Tangan saya patah, akhirnya saya harus nggak bisa kerja itu. Akhirnya nggak bisa kerja dan selama 8 bulan itu saya nganggur atau alias diam di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nah, berangkat dari situ sebetulnya secara psikologis itu saya saat itu agak down, agak tertekan. Kenapa? Karena baru menikah, kemudian saya punya tanggungan, saya punya beban anak, istri ya, gitu. Saat itu istri saya lagi kondisi hamil 3 bulan. Nah, kondisi kecelakaan itu betul-betul membuat saya tertekan atau stres atau frustasi ya, karena saya baru menikah terus nggak punya penghasilan sama sekali. Welcome to Bambonesia. Great nature, great people. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan, asli dari Banjarnegara. Saat ini saya menggeluti usaha kerajinan bambu ya, yang saya beri nama itu Bambonesia. Bambonesia ini terletak di Purbalingga, tepatnya di Kecamatan Kemangkon, Desa Kalialang. Bambonesia ini bergerak di kerajinan bambu yang kita olah dengan treatment, dengan pengolahan bambu yang lebih modern sehingga menjadi produk-produk atau karya yang memiliki kualitas lebih baik ya. Artinya kualitas bambu yang kita gunakan di Bambonesia ini kita melalui treatment itu akhirnya kita menjadikan hasil karya kita itu layak untuk digunakan, karena kita menggeluti kerajinan bambunya itu di bidang alat-alat makan ya, alat-alat makan, alat-alat minum. Jadi itu memang bambunya harus kita treatment. Jadi awal mula itu saya bukan seorang ahli bambu atau betul-betul tertarik dengan bambu atau punya ilmu khusus tentang bambu, itu tidak gitu. Jadi di tahun 2018 gitu, 8 bulan saya nganggur, saya nggak punya kegiatan, nggak punya aktivitas ekonomi. Itu yang salah satu juga yang membangkitkan saya, banyak sekali renungan yang akhirnya saya muncul. Dalam kondisi itu saya mulai silaturahmi ke teman-teman pengusaha, silaturahmi ke teman-teman saya dulu waktu di pesantren, yang akhirnya singkat cerita saat itu saya akhirnya sering ngaji lah, bahasanya kayak gitu. Nah, sering ngaji, nah di situ saya mulai terinspirasi. Ternyata ada hal-hal yang harus saya syukuri dalam kondisi susah saat itu, dalam kondisi nganggur, dalam kondisi tertekan itu. Artinya karena saat itu saya kondisi tertekan sekali seperti itu, nah kemudian mulai ngaji, kumpul komunitas, itu ternyata saya pelan-pelan mendapatkan motivasi untuk bagaimana mulai berkarya. Nah, dari semangat kecil yang mulai tumbuh itu, cari inspirasi, cari ide, cari kegiatan untuk mengisi waktu, karena saat itu kondisi tangan ini masih belum bisa beraktivitas normal. Suatu ketika itu saya tiba-tiba di belakang rumah mertua ya. Nah, dari situ saya nemu ide, ada bambu tergeletak di situ. Saya cobalah saya ambil, dicoba saya bikin sesuatu. Nah, saat itu saya bikin gelas bambu. Gelas bambunya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih ini karya pertama yang saya buat gitu, dalam kondisi saat itu. Ini saya produksi, saya buat, saya iseng, coba saya posting di media sosial saya ya, di Facebook, di Instagram gitu. Tapi itu saat itu juga nggak tahu apakah ini akan terjual atau tidak gitu. Itu saya lakukan itu hanya bentuk ikhtiar saja. Setelah saya posting ternyata ada respon-respon dari audiens saya yang tanya itu harganya berapa, yang segala loh. Akhirnya dari situ saya mulai tumbuh, loh kok ini laku juga ya ternyata ya. Setelah itu mulai itu laku 1, 2, dan kondisi saat itu saya itu betul-betul mulai usaha itu dengan alat seadanya, dengan alat yang saya miliki ya, gergaji tangan sama lading, kalau bahasa banyak itu lading atau golok atau gaman gitu. Itu yang saya punya hanya itu. Nah, ketika mulai ada yang pesan itu saya bikin ya, saya bikin. Sehari itu untuk produksi ini saya cuma dapat 3
3 biji, 4 biji, bahkan saya lakukan itu sampai lembur-lembur sampai malam loh, karena saya orangnya nggak suka nganggur gitu ya, nggak suka nganggur. Dengan kondisi tangan saat itu masih sakit itu, saya akhirnya bikin satu dua, sampai saat itu istri sama mertua itu bingung, kamu itu lagi ngapain. Karena itu bentuk ikhtiar saya saja gitu. Saya mulai berpikir lebih tentang bambu ya, apa iya ini bisa bisa saya jadikan usaha jangka panjang atau tidak. Nah, mulai saya dengan keuntungan 10.000, 20.000, 30 sampai ke 100 sampai ke 1 juta itu saya mulai belanja bambu, belanja alat-alat, beli alat-alat. Jadi artinya saya memulai ini betul-betul dari nol. Kalau inspirasi bambu ini saya dari mana? Saya bilang ini datang begitu saja, Pak. Datang begitu saja. Saya lihat bambu itu sesuatu yang unik, mudah, murah. Orang di sekitar saya itu, tetangga-tetangga saya atau masyarakat sekitar itu lebih banyak mengenal bambu itu untuk gedek, untuk pagar, untuk lanjaran orang tani ya, jadi untuk hal-hal yang sifatnya itu cepat rusak gitu. Nah, ketika saya mulai produksi 1, 2 dengan keterbatasan saya itu, saya mulai meneliti tentang bambu. Saya silaturahmi ke pengrajin-pengrajin bambu yang di Jogja, yang di Bandung, ada yang di beberapa daerah ya. Nah, dari belajar itu inspirasi usaha saya itu mulai muncul. Karena kalau bicara inspirasi, ide itu pasti berawal dari pengetahuan kita ya. Saya mulai berpikir tentang bahwa bambu itu, oh ternyata mampu dijadikan satu sektor usaha yang lumayan menjanjikan kalau kita tahu ilmunya. Akhirnya saya makin kesini, makin suka, makin cinta sama bambu. Karena ini punya sisi keunikannya sendiri seperti itu. Sekarang ini kan era digital ya, pemasaran online, Facebook dan lain-lain. Nah, ceritanya ini saya unik ya. Saya itu awal mula menggunakan media sosial, Facebook atau Instagram, itu saya jadi bilang gaptek, artinya nggak tahu itu aplikasi itu untuk apa. Saya hanya memposting karya saya, setiap saya bikin satu item, saya posting. Sebagai niatnya itu untuk, karena memori HP saya penuh. Gitu. Memori HP saya penuh, jadi saya pindah ke Facebook atau ke Instagram. Itu jadi setiap saya bikin karya itu saya posting. Itu saja yang saya lakukan. Dan ternyata ya, ketika kita ikhtiar itu akan ada yang datang. Nah, dengan posting-posting itu ternyata banyak mendatangkan orang yang bertanya lebih tentang karya bambu, banyak yang minta WA, minta nomor. Bahkan sampai saat itu saya itu belum punya alat apa-apa. Ya, baru dapat gerenda duduk lah itu untuk ngamplas gitu ya, baru satu itu sudah dari Facebook itu ada yang hubungin, itu eksportir dari Salatiga. Ini cerita unik juga ya, saya kaget, saya pikir dia itu nggak serius mau datang, ternyata nelpon alamatnya di mana, terus langsung disamperin dari sana gitu, dari datang untuk survei, dikiranya saya mungkin sudah usahanya sudah besar. Nah, dari eksportir itu namanya nggak saya sebut lah ya, ada dari Salatiga itu, satu keluarga datang ke tempat saya, kemudian melihat kondisi usaha saya yang saat itu hanya ada beberapa batang bambu, kemudian hanya gergaji dan alat-alat manual sama amplas gerenda duduk. Itu yang saya heran, beliau itu tidak sama sekali kecewa, malah dari beliau itu ternyata beliau membawakan produk-produk bambu yang buatan dari Jogja saat itu. Diceritakan sama dia, bisa bikin ini nggak mas, bisa bikin ini dan sebagainya. Nah, itu malah justru awal mula motivasi saya loh. Ternyata saya itu dari asal posting di Facebook, di Instagram, itu ternyata mendatangkan link atau relasi eksportir yang datang ke tempat saya. Dari situ saya mulai lebih semangat lagi, lebih mendalami bambu lagi. Mulai bermunculan pesanan-pesanan itu, saya mulai kewalahan di alat produksi ya. Nah, dari situ saya betul-betul mulai bagaimana, sampai lembur-lembur saya pesanan 100, 200 itu saya garap dengan tenaga manual tangan ya. Dan itu saya ceritakan ke customer apa adanya, bahwa saya itu pakai tangan, nggak pakai mesin. Nah, ketika contoh yang bikin logo ya, mungkin ini ya, bikin logo ini Bambonesia ya. Tulisan ini saya buat manual. Ini saya buat pakai solder, tulisan Bambonesia ini. Jadi bukan pakai mesin grafir kayak sekarang ya.
Kalau sekarang saya sudah pakai mesin grafit, tapi ini di tahun-tahun pertama 2019 2020 itu saya bikin itu pakai solder. Artinya saat itu ketika mulai banyak pesanan masuk dengan mereka pengen digambar sendiri, tulisan sendiri, logo sendiri, itu saya bikinnya itu pakai solder. 500 piece ya saya solder satu-satu. Di situ saya mulai, saya harus punya ini, punya alat grafir gitu. Alhamdulillah saya mulai ngumpulin modal dari penjualan ya, dari keuntungan itu mulai saya kumpulkan, kemudian saya bisa beli alat grafir itu. Nah sekarang sudah punya mesin grafirnya, tapi perjalanannya seperti itu. Jadi nggak semudah atau seperti yang dibayangkan sekarang gitu ya, tapi memang banyak proses-proses yang betul-betul saat itu harus saya jalani dengan apa yang saya mampu, dengan apa yang saya bisa, dan apa yang saya. Nah kalau sekarang alhamdulillah contohnya seperti ini ya, produk ini ya, perbedaannya pasti sangat jelas ya. Dulu saya bikin di awal-awal produknya seperti ini ya, masih penjol-penjol begini gitu ya, karena ini masih pakai amplas tangan manual, pakai pisau. Nah kalau yang sekarang ini saya padukan lebih modern dengan stainless, kemudian alatnya sudah pakai bukut, kemudian untuk grafirnya sekarang sudah pakai alat laser ya. Jadi sekarang alhamdulillah saya bisa produksi itu ya sudah lebih banyak kapasitasnya. Di Bambu Indonesia ini juga saya memberdayakan beberapa pemuda masyarakat ya, yang mereka membutuhkan pekerjaan, yang mereka membutuhkan wadah untuk mengasah skill, itu Bambu Indonesia juga menyediakan itu. Jadi alhamdulillah sekarang proses yang sudah saya lalui itu akhirnya saya punya beberapa pengrajin yang siap produksi ini dengan alat-alat yang sudah lebih modern. Kalau dulu amplasnya manual, sekarang ini sudah pakai bubut, sudah pakai mesin ya. Untuk grafirnya juga sekarang sudah menggunakan laser gitu ya. Kemudian alat-alat pertukangan lainnya alhamdulillah seperti lem dan sebagainya, amplasnya, bahkan finishingnya sekarang sudah punya kompresor, sudah punya banyak alat-alat yang cukup memadai untuk produksi ini lebih banyak. Sekarang Bambu Indonesia itu terbalik. Kalau dulu saya sering menolak pesanan-pesanan dalam jumlah banyak, sekarang ini menolak juga karena pesanannya semakin banyak gitu. Jadi sekarang Bambu Indonesia memang sangat membutuhkan juga tenaga pengrajinnya. Makanya sekarang Bambu Indonesia ini mulai mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kaderisasi ya, untuk mencari generasi atau pengrajin-pengrajin yang selanjutnya, karena pesanan ini alhamdulillah mulai membludak seperti itu. Pasar Bambu Indonesia ini 80% ini menengah ke atas, dari Kalimantan, Bali, Jawa Timur, sana ya Surabaya dan sebagainya. Rata-rata kota besar, bahkan Sumatera, Irian, Indonesia Timur itu mayoritas dari Indonesia Timur ya. Bahkan melayani Bali saja sampai kewalahan, karena memang apa namanya, yang saya yakini efek dari COVID ya, efek dari COVID-19 itu sedunia ya, itu akhirnya menyadari kesehatan, akhirnya lebih mencintai alam, akhirnya lebih menjaga lingkungan. Itu efek yang saya sadari. Nah, maka produk-produk yang base-nya itu memang zero waste, ramah lingkungan, apalagi estetik ya, punya nilai seni, itu saya yakin apapun itu akan diminati pasar, karena kesadaran manusia saat ini itu sudah dimulai betul-betul untuk mencintai produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, Bambu Indonesia ini konsepnya karena bambu itu, jadi yang saya lihat itu sekarang itu banyak sekali korporat atau instansi atau bahkan mereka orang pribadi-pribadi gitu ya, yang sudah mulai membeli atau memiliki atau merasa wajib untuk punya produk-produk yang ramah lingkungan. Mereka mulai mengganti plastik dengan kayu, dengan bambu, dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, dari situ potensi pasar Bambu Indonesia itu sekarang semakin luas. Itu seperti itu. Jadi kita sekarang ini memang sangat kewalahan di tenaga produksinya ya, karena peminat pasar ini memang sangat luar biasa, terutama di Indonesia Timur gitu. Nah, karena Bambu Indonesia ini sudah mulai kewalahan di pasar, kemudian tadi saya bilang juga, saya katakan bahwa Bambu Indonesia ini ada program pemberdayaan juga. Artinya saya saat ini sedang fokus atau sedang mulai melakukan pembinaan ke beberapa pengrajin ke desa-desa, terutama di wilayah Purbalingga ya, seperti kemarin bekerja sama dengan Dinas UKM, kemudian dari Rumah BUMN juga. Nah itu kita
memberdayakan beberapa pemuda-pemuda yang mereka memang membutuhkan pekerjaan atau pengen belajar lebih tentang bambu atau tentang kesenian atau tentang kerajinan. Itu kita membangun kerjasama. Artinya saya sedang membuat plasma-plasma produksi karena kita sudah kewalahan produksi bambu Indonesia ini. Jadi membuat plasma-plasma di setiap daerah, di desa-desa di Purbalingga terutama ya. Nah, maka monggo silahkan teman-teman yang misalkan pengen belajar tentang bambu, pengen berkarya bareng dengan Bambu Indonesia, itu Bambu Indonesia sangat welcome seperti itu. Nah, kita akan melakukan pembinaan itu step by step ya. Karena kenapa step by step? Kita tidak asal-asalan karena memang Bambu Indonesia ini memilih untuk menggunakan bahan baku yang sudah di treatment. Jadi supaya kualitas Bambu Indonesia terjaga, jadi meskipun kita mulai pelatihan-pelatihan ke pemuda-pemuda itu, kita latih betul-betul itu dari nol, dari perawatan bahan baku, kemudian proses produksi sampai finishing. Itu seperti itu. Artinya Bambu Indonesia saat ini sangat membuka ruang untuk teman-teman pemuda atau siapapun yang mau belajar bersama Bambu Indonesia. Silahkan datang ke workshop kita di Kalialang, Kemangkon, Purbalingga. Kemudian pesan saya adalah tetaplah konsisten ya. Selesaikan apa yang kita mulai, nah serahkan hasilnya itu kepada yang di atas, Tuhan kita ya. Kita manusia itu tugasnya itu hanya ikhtiar, hanya melakukan sesuatu yang baik, hasilnya itu serahkan kepada yang di atas. Oke, mungkin itu saja, semoga bisa jadi motivasi kita semua ya, termasuk saya juga belajar terus ya. Saya juga terus belajar untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan diri. Nah, semoga teman-teman apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan ini, yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Rumah BUMN Pertamina yang juga selalu turut support ya UMKM seperti Bambu Indonesia ini agar lebih maju, lebih berkembang secara pemasaran, secara usaha, dan secara sumber daya manusianya. Terima kasih kepada seluruh tim Rumah BUMN Pertamina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.